Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita semuanya masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan pembelajaran. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Ya, Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, karena sehat itu mahal harganya, nggih. Kita nggak punya uang nggak apa-apa, yang penting sehat. Oke. Ibu akan mengabsen murid-murid Ibu siapa saja nggak masuk hari ini. Fitria hadir? Hadir, Bu. Oke. Titik Farida? Hadirah. Oke. Dari absen yang Ibu panggil semuanya masuk. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran siang hari ini, mari kita buka materi pelajaran kita hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ibu akan memimpin langsung doa pembuka pelajaran. Kita mulai doa bersama ya anak-anak. Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahma. Amin. Semoga nanti kita dalam proses pembelajaran kita dimudahkan oleh Allah dan mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pelajari bersama-sama. Oke, sebelum Ibu masuk dalam materi pembelajaran kita kali ini, nanti kita akan membahas bab 3, yaitu mengenai menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Oke. Sebelum itu, Ibu akan mereview pelajaran yang kemarin. Masih ingat pelajaran kemarin tentang apa, anak-anak? Bab 2-nya. Masih ingat? Ananda Titik masih ingat kemarin kita membicarakan tentang surat apa, Bu Bu Titi atau Bu Fitri ya? Ya, coba Ananda Fitria jelaskan kandungan daripada surat Al-Isra ayat 23. Coba. Ya, kemarin kita belajar tentang surat Al-Isra ayat 23, yaitu tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Begitu, Bu Guru. Oke, pintar sekali ya Ananda Fitria ini. Mungkin sudah tadi malam sudah belajar ya untuk materi kita hari ini, Ananda Fitria? Sedikit, Bu Guru. Kira-kira nanti kita akan membahas apa, Ananda Fitria? Tentang pergaulan anak remaja. Oke, pergaulan pintar. Oke, kita masuk pada bab 3 ini, yaitu menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Di sini kita akan menganalisis yaitu surat Al-Isra ayat 32. Oke. Tujuannya yang diharapkan nanti Ibu akan memakai metode PBL, anak-anak akan diskusi terkait dengan pergaulan bebas. Pertama, diharapkan anak-anak bisa memahami dan memahami secara redaksinya, materinya, dan memahami tentang mufradanya serta terjemahannya. Diharapkan anak-anak bisa mendapatkan apa yang disampaikan dalam materi pembelajaran kali ini. Oke. Sebelum Ibu mulai, kita buka dulu ya. Ya. Kita memahami dulu Quran surat Al-Isra ayat 32. Coba Ananda Amri dibaca itu. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Coba sekarang dijelaskan mufradatnya. Wala taqrabu azina fahisata wasa'a. Saya, Bu. Iya.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu, dan janganlah kamu mendekati az-zina, zina, fahisyata, perbuatan keji, wasa'a, buruk. Buruk. Nggih. Jadi di dalam materi kita Al-Isra ayat 32 ini tidak boleh, kalian semua tidak boleh mendekati perbuatan zina karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan dapat merusak. Ya, untuk berikutnya akan saya putar videonya sebagai bahan untuk diskusi kita pada pagi siang ini ya. Sebentar. Nanti anak-anak bisa melihat di situ ada permasalahan apa. Pada satu ketika, seorang anak perempuan sedang duduk bersama-sama. Dan tiba-tiba datanglah ayahnya dengan wajah geram seakan ingin memarahi anaknya. Ternyata sang ayah menekan anaknya untuk tidak bisa bermain keluar rumah dan bergaul dengan siapapun. Di tempat lain, seorang ayah dengan status pejabat perusahaan begitu sibuk dengan bisnisnya hingga lupa mengawasi anaknya. Anaknya frustasi dan akhirnya mencoba obat terang. Hingga suatu hari, seorang anak perempuan itu kabur dari rumah untuk menemui lelaki teman sekolahnya. Namun mereka tak bisa menahan pergaulan yang berakibat fatal bagi mereka. Hubungan mereka terjalin begitu cepat dan tanpa disadari mereka telah terjerumus pada pergaulan bebas tanpa pengetahuan dan pengawasan orang tua mereka. Nah, dari video tadi coba Saman amati, kalian amati apa yang terjadi dalam video tersebut. Jadi Ibu jelaskan dalam video tadi itu pergaulan anak-anak muda yang melampaui batas sehingga disebut dengan pergaulan bebas. Nah, sekarang tugasnya Anda adalah nanti mengamati video tersebut, kemudian kita diskusikan bersama. Coba sekarang perhatikan kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Ananda Titik, tolong dibaca apa kandungan dari Quran Surat Al-Isra ayat 32? Iya, Ibu. Untuk isi kandungannya, di situ menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita semua sebagai hambanya untuk melakukan perbuatan zina, karena itu merupakan perbuatan keji dan maksudnya dapat merusak kehormatan Bu Guru, hubungan rumah tangga, dan dapat menyebabkan perbuatan buruk lainnya. Oke, pintar. Nah, di sini ya anak-anak ya, wala taqrabuz zina. Kalian semua tidak boleh mendekati zina. Nah, zina sebelum ke zina itu ada hal-hal yang bisa mengarah ke perbuatan zina. Oke. Jadi contohnya ya berduaan dengan laki-laki perempuan yang tidak mahram. Misalkan ya, kalian semua ini kan remaja ya. Remaja itu biasanya ya seperti itu, pokoknya semaunya gue gitu ya. Nah, padahal di dalam Islam itu ada batas-batasannya. Sehingga seorang kiai atau ulama mengharamkan pacaran itu karena ya termasuk dalam rangka wala taqrabuz zina. Makanya kalian semua nggak boleh pacaran ya. Iya. Ada yang pacaran kira-kira? Tidak ada, Bu. Semuanya. Pinter. Saya sudah putus, Bu. Jangan sampai baru mulai, Bu. Oh, jangan titik ya, jangan Surat-suratan, ya. Bu. Oh, surat-suratan. Nek surat-suratan boleh, tapi nek ketemuan nggak boleh. Karena kenapa? Karena ketika kalian semua bertemu laki-laki dan perempuan janjian di situ. Sekarang kan modelnya sosmed ya. Janjian di WA di sini loh. Gampang. Kalau zamannya guru mbiyen ndak ada yang namanya WA, adanya itu yo HP sing ngono ku lho. Nah, itu ya. Makanya kenapa kok pacaran nggak boleh? Karena nanti orang itu kalau sudah pacaran, kan laki-laki perempuan, di situ nggak ada siapa-siapa. Ono iku hanya setan. Nah, setanku senengane ngeruduk ke hal-hal yang apa kira-kira? Yang jelek. Tidak baik. Tapi menurut kalian paling itu baik ya. Contohnya, sama kan melihat fenomena, misalkan Anda berjalan-jalan di Mojokerto, yang dekat pantai-pantai gitu kan,
banyak sekali anak-anak muda goncean. Termasuk goncean anak wedok nggak boleh ya. Ananda Amri nggih. Karena itu termasuk apa? Haram karena gak muhrimnya nggih. Nah, di situ ya. Wala taqrabu. Kemudian kalau bagi perempuan misalkan Ananda Fitri dan Titi, pakaiannya harus terhormat. Kenapa kok harus terhormat? Karena aurat itu harus ditutup dengan pakaian yang syar'i. Syar'i itu bagaimana? Ananda Fitria. Coba contohkan pakaian yang Pakai syar'i. kerudung. Pakai kerudung. Kerudungnya sak piro? Menutup aurat, Bu. Oh, menutup aurat. Ananda Panjang. Amri kok pintar ya. Iya. Jadi nih kalau pakaian ya harus dibalut dengan sempurna. Nggak boleh nang pakai kaos kemudian kerudungnya segi 4. Ketok apanya kira-kira? Ketok rambut deh. Rambut itu termasuk bagian daripada Aurat. perempuan. Lah, kenapa kok Ibu Guru mengatakan salah satu adalah pakaian harus ditutup karena kalau sampai nggak ditutup akan kelihatan apa? Mripate laki-laki. Iya, kalau laki-laki itu melihat pandangan yang begitu kan seneng. Siapa yang rugi? Iya Mbak Fitri ya yang rugi ya. Iya. Oke. Berikutnya yaitu yang ketiga yang bisa mengarah kepada zina itu adalah tayangan-tayangan yang tidak benar. Nah, biasanya anak-anak itu kapan dari sekolah itu kan wes ambil HP-nya, kemudian nyari channel-channel yang dia sukai. Baik menggunakan internet, tapi harus dipilah-pilah, nggak boleh melihat tayangan-tayangan yang apa kira-kira yang pornografi. Anda tahu tak konten pornografi itu apa? Nggak tahu, nggak? Bu. Oh, nggak tahu ya, selamat. Selamat itu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah video tadi itu sebagai bahan diskusi Ibu ya. Nah, sampai harus bisa menganalisa satu, apakah pergaulan bebas itu, apa faktor penyebab pergaulan bebas, apa akibat pergaulan bebas loh. Bahaya loh, Rek, pergaulan bebas ini. Oke. Nah, sekarang tak tanyakan pada Ananda Ulil ya. Ya, Bu. Apakah Anda tahu apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain yang jauh dari nilai-nilai norma atau aturan agama, Bu. Oke, contohnya apa? Ananda Ulil? Pacaran tadi, Bu. Oh, pintar. Saya menyak ya berarti ya. Oke. Nah, sekarang faktor penyebabnya pergaulan bebas. Nah, kira-kira apa ya? Coba Ananda Fitria disebutkan. Broken home, Bu. Iya. Kenapa kok bisa dijadikan landasan utama broken home? Kenapa? Kenapa? Soalnya tidak ada ayah sama ibu. Jadi nggak ada yang ngawasi. Itu sudah analisis ya Anda ya? Halo, Ananda Fitria sudah analisis ya? Kok mengatakan salah satu penyebab faktor pergaulan bebas adalah rusaknya hubungan orang tua. Benar. Titik keberhasilan seorang anak ketika menjadi tumbuh seorang besar adalah di faktor keluarga loh. Lah kok misalkan besok itu ya, misalkan ini ya, Ananda Ulil itu jadi orang tua, kemudian ibunya itu Fitria, sama-sama sibuk. Berhasilnya di dalam karirnya bapak ibunya, tapi anaknya yang menjadi korban. Korbannya kira-kira apa? Kurang perhatiannya. Oke. Faktor yang kedua, yang terakhir apa? Tentang apa? Tentang apa? Amri. Salah teman. Oh, salah teman. Kenapa salah teman? Salah memilih teman. Salah memilih teman. Jadi kita dalam bergaul itu harus bisa memilah-milah teman. Ojo nang kadang-kadang anak-anak sekarang itu mengikuti tren yo. Jadi anak yang alim itu nggak banyak temannya. Anak yang seperti itu banyak teman lah. Supaya sama menjadi tenar mengikuti teman lah itu salah. Nggih. Oke, berikutnya adalah akibat pergaulan bebas. Yaitu tentang zina. Ya, zina. Anda tahu zina? Apa itu zina, Nak? Coba Titi, Ananda Titi dijelaskan tentang zina itu melakukan hubungan seksual terlarang laki-laki dan perempuan, Bu, yang tidak ada ikatan sah.
Maksudnya tidak Oke. ada perkawinan terlebih dahulu, juga termasuk dilakukan dengan sejenisnya. Itu kaumnya Oke. Nabi Lut itu mungkin, Bu, ya, Oh iya, ceritanya. iya, pinter. Anak-anakku sekalian kok pinter KB ya. Ya, berarti tadi malam persiapannya tentang materi 3 ini sudah dipersiapkan. Jadi, yang namanya di dalam lembaga keagamaan itu ada yang namanya KUA. KUA itu adalah suatu lembaga untuk menghalalkan hubungannya seorang laki-laki dan perempuan. Sehingga disebut dengan pernikahan atau perkawinan. Lah, kok misalkan sampean itu melakukan sesuatu yang itu kemudian belum diikat suatu nikah, berarti Anda itu melakukan yang tidak legal. Lah, sebenarnya nama lain daripada zina maksudnya begini, kalau zina itu kan lanang dan wedok, gitu ya. Lah, di nama lainnya itu ada yang contohnya homoseks atau lesbian gitu ya kira-kira ya, seperti tadi Ananda Rizky menjelaskan homoseks. Siapa yang tahu itu homoseksual ya? Siapa? Pak Aziz. Laki-laki dengan laki-laki. Saya. Iya, pintar. Kalau lesbian Ananda Azizon tahu itu? Ananda Azizon? Lesbian itu perempuan sama perempuan. Kenapa kok? Iya. Hubungan perempuan sama perempuan. Lah, ketiga tadinya itu sangat diharamkan. Jadi menungso itu dikasih pilihan anak-anak yo. Nek sampean kepingin hidup enak, yo harus dilalui dengan cara proses yaitu yang namanya pernikahan. No, sehingga akan melahirkan anak-anak yang soleh-solehah. Nek sampean gak menikah tapi kemudian melakukan zina yaitu dosa besar nggih wasa'a sabila nggih. Lah makanya di dalam surat An-Nur ayat 2 dijelaskan nggih saking bahayanya zina tadi itu anak-anak ya. Apa bunyinya? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma jami'ata jaldah nggih. Laki-laki atau perempuan yang melakukan zina. Jadi pelaku zina itu ada dua. Ada zina yang sudah menikah, ada zina pelaku zina yang belum menikah. Ya, ya. Yang belum menikah itu gimana anak-anak? Yo statusnya masih bujang, tapi sudah melakukan hubungan orang dewasa. Ya, seks itu gak boleh. Lah, zina itu kita melakukannya koyo ya seperti itu, gak abot yo. Tapi hukumannya luar biasa. Sehingga di situ dijelaskan kalau ada lajang yang melakukan zina yang belum menikah itu kan didera 100 kali. Kira-kira sama 10 kali gitu ya sudah masih bisa bertahan kira-kira? Belum bisa ya? Apalagi sampai 100 kali. Lah, kemudian dijelaskan lagi dalam surat An-Nur kalau pezinanya itu adalah yang sudah menikah, maka hukumannya lebih berat lagi. Siapa yang kira-kira yang tahu kira-kira hukumannya zina yang sudah berkeluarga? Siapa yang tahu? Dirajam. Ananda Ulu dirajam. Apa itu dirajam, Ananda Ulu? Potong-potong, Bu. Dipotong-potong. Dilempar-lempar itu loh. Dilempar. Iya, ya. Dilempar dengan batu sampai meninggal. Jadi kan itu hukum yang ada di dunia. Ya apa nih hukum yang akhirat besok ya? Naudzubillah. Makanya sampean nggak boleh melakukan perbuatan yang faksa, yaitu tadi zina. Kenapa? Karena zina itu ada akibatnya yang besar, nggih. Contohnya apa? Ananda Fitria, contoh ada seseorang perempuan, nggih. Menjadi korban zina itu perempuan, anak-anak, bukannya laki-laki. Karena laki-laki tidak meninggalkan bekas. Nek wong wedok meninggalkan bekas, Rek. Ya, coba Ananda Fitria apa? Kira-kira bekasnya dari perbuatan zina bagi seorang perempuan. Apa kira-kira? Malu, Bu. Punya izin. Malu. Yang lebih parah lagi. Apa dosa besar? Dosa besar. Laki-laki tiga laki apa?
Yaitu Hamil di luar nikah. hamil di luar nikah. Ini yang parah. Sehingga nanti anaknya itu akan tidak mempunyai status. Statusnya melu ibu. Dan sebenarnya kalau seorang bayi itu kan statusnya derek siapa? Bapaknya, baninya itu ya. Loh, lak sakno nggih. Nah, tapi wes kadung kadang-kadang kasusnya itu wes kadung ya wes. Sehingga ditobati nggih. Lah, akibat zina itu satu adalah zina termasuk dosa besar. Nggih. Kemudian yang kedua, zina membunuh rasa malu. Nggih. Kemudian menjadikan wajah pelakunya muram. Sakno ya? Oke. Nggih. Coba yang 5 dan 6 ini 5, 6, 7 disebutkan Ananda titik. Akibatnya itu apa? Ya, perzinaan menyebabkan menularnya penyakit berbahaya. Ya, apalagi? Seperti AIDS. Nggih. Nah, betul. Jadi penyakit pada yang era-era yang beberapa tahun yang lalu kan sangat viral sekali ya penyakit AIDS. Itu termasuk hukuman Allah dijatuhkan ke bumi. Jadi orang-orang yang hubungannya biasa-biasa saja, tidak melanggar aturan norma etika agama, nggak usah pedih dengan penyakit AIDS. Karena penyakit AIDS itu biasanya terjadi ketika seseorang telah melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang pintu masuk perbuatan zina. Tadi ya, tidak menjaga pandangannya lah. Lanang wedok goleng lirikan rek. Garai apa? Garai terjadi sesuatu. Garai kongslet ya. Kemudian berdua-duaan dengan jenis yang bukan mahram. Tadi yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal ya. Nah, oke. Nah, tadi kan dijelaskan bahwasannya diantaranya adalah narkoba. Ini biasanya anak-anak muda itu kehilangan jati dirinya sehingga larinya itu adalah narkoba. Siapa yang tahu narkoba? Ananda Azijon tahu narkoba? Alat minuman yang tidak boleh dikonsumsi. Minuman yang tidak boleh dikonsumsi. Berupa apa itu Ananda Azizun? Alkohol, oplosan, alkohol, dan lain sebagainya. Oke. Dari pemaparan yang saya sampaikan tadi, kita menganalisis itu supaya anak-anak bisa memahami seberapa parahnya pergaulan akibatnya. Jadi anak-anak harus bisa mengontrol dan melihat bagaimana cara kita memandang teman, bagaimana kita bergaul, sehingga kita tidak terjerumus dalam pergaulan bebas gitu ya. Nanti diskusinya itu tolong kalian tulis dalam satu lembar, kemudian nanti dalam pertemuan mendatang dikumpulkan ke Ibu, kita evaluasi bersama-sama lagi. Jangan lupa anak-anak, nanti kita belajar di rumah belajar ya, sehingga kita bisa memulai pembelajaran lagi dengan maksimal. Saya akhiri. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.